Berikut ada emiten update yang sudah disiapkan oleh tim IDX Channel. Yang pertama adalah sinyal Jepang masuk grup MNC menguat, di mana Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menerima kunjungan dari CEO Marubeni. Dan juga ada HM Sampurna atau HMSP yang akan membagikan dividen sebesar Rp72,8 per sahamnya. Dan juga ada Kalbe Pharma atau KLBF yang akan menebar dividen sebesar Rp1,3 triliun atau Rp28 per sahamnya. Dan pemirsa, kita lihat secara spesifik saham grup MNC yang lately merajai jajaran top gainers di Bursa Efek Indonesia. Per Kamis 27 Mei 2021, Bank MNC Internasional dengan kode emiten BABP ini naik signifikan 35% ke level 162 dengan volume transaksi mencapai 1,7 miliar saham. Dan juga ada MNC Capital Indonesia dengan kode saham BCAP yang naik signifikan 32% ke level 145 dengan volume transaksi 798 juta saham. Dan selanjutnya ada MNC Investama atau dengan kode emiten BHIT yang mengalami kenaikan 17% ke level 62 dengan volume perdagangan 1,8 miliar saham. Dan ya pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan melalui line Zoom Putu Cantika selaku Equity Analyst NJ Korindo Sekuritas. Halo Mbak Cika. Halo Mbak. Iya Mbak Cika, melanjutkan perbincangan kita nih terkait dengan saham-saham bank digital yang sedang naik daun ya. Kita bisa melihat nih ada beberapa saham yang menjadi spotlight di Bursa Efek Indonesia yang mostly ini berasal dari grup MNC ya. Pertama ini ada BABP, ada BCAP dan juga ada BHIT. Mungkin kita akan mulai dari BABP dengan kenaikan yang sangat signifikan ini 35% pada perdagangan kemarin. Bagaimana Mbak Cika menganalisa pergerakan saham dari BABP ini? Iya, kalau kita lihat dari pergerakan sahamnya sebenarnya ini dari level 80 ya, terus sekarang udah sampai di hampir di 160-an, ini udah kenaikannya udah 100%. Jadi sebenarnya kalau untuk dari kami sendiri sih ya melihatnya ini kalau untuk investor ingin beli saham ini sifatnya lebih untuk ke spekulasi buy aja sih. Oke, jadi masih untuk spekulasi buy. Kalau misalkan kita lihat dari update pergerakan market pada pagi hari ini BABP masih menguat lagi Mbak Cika, masih belum meredam dari 162 pada penutupan kemarin, sekarang sudah berada di level 193 dan ini membukukan kenaikan sekitar 18,52%. Menurut Mbak Cika, bagaimana ini dari support dan resistance-nya? Iya, kalau misalnya sebenarnya untuk saham-saham yang seperti ini kita lebih balikin lagi ke investornya masing-masing ya, karena ini kan udah peningkatannya udah cukup tinggi ya, udah kita lihat udah lebih dari 100% yang tadi sempat saya mention. Betul. Jadi ini untuk yang investor dengan resiko yang risk tolerance-nya lumayan cukup tinggi, ini mungkin bisa masuk. Tapi kalau misalnya untuk yang risk tolerance-nya mungkin agak rendah, mungkin ini harus udah hati-hati banget ya. Apalagi kalau misalnya sebelumnya udah sempat masuk, mungkin ini bisa sedikit profit taking dulu atau mengurangi dulu berapa persen dari portfolionya. Baik, jadi kalau kita melihat pergerakan saham dari BABP yang menguat begitu ya, dan masih dalam laju penguatan menurut Mbak Cika, jadi justru investor kalau ingin profit taking, silakan profit taking begitu ya. Tapi menurut Mbak Cika sendiri, BABP ini sampai kapan bisa mempertahankan laju positif ya? Iya, sebenarnya karena kita lihat dari pertama untuk bank ini sendiri kan kalau yang kita cermati kenapa bisa sampai meningkat signifikan ini kan karena memang sentimen yang beredar ya, seperti memang dari prospek bank digital yang kita lihat ini memang lagi
booming banget ya di tahun ini. Nah, jadi untuk beberapa hari ke depan ini dalam jangka pendek masih bisa lajunya masih cukup kuat. Tapi baik lagi kita harus maintain stop loss-nya untuk setiap masing-masing investor. Oke, baik. Jadi kalau untuk menyikapi ini, apakah investor harus masuk atau tahan dulu, wait and see? Ini sebenarnya kalau misalnya investor dengan profil risk yang high risk, sebenarnya ini kalau mau masuk juga masih oke ya, karena kan memang prospek dari bank ini masih lagi bagus-bagusnya. Iya, betul sekali. Walaupun ini risk tolerance sangat tinggi begitu ya, tapi kalau misalkan kita melihat dari sentimen yang ada, jadi lebih baik investor riding mengikuti laju pergerakan yang positif dari BABP ini. Oke, Mbak Cika, kita beralih ke MNC Capital Indonesia ini, justru adik kakak nih ya, BCAP dan BABP. Kalau untuk BCAP memang kemarin ini ditutup di 145 dengan kenaikan yang sangat signifikan ya 32%. Tapi kalau misalkan kita melihat lagi nih di pembukaan market sekarang berada di level 154. Jadi memang lajunya masih positif. Bagaimana Mbak Cika merespon hal tersebut? Iya, baik lagi mungkin yang again bisa di bear in mind untuk para investor. Memang kalau misalnya sudah pasti kalau misalnya ada salah satu sahamnya yang dari grup itu cukup meningkat signifikan, biasanya saham-saham di grup tersebut juga ikutan terkerek ya. Betul sekali. Untuk yang BCAP atau MNC Capital ini, memang kan sebenarnya karena dia itu merupakan saham pengendali ya, almost 50% dari BABP. Nah, otomatis ini juga kita lihat mendapatkan sentimen positifnya juga. Jadi ikut laju peningkatannya juga jadi ikut sama-sama tinggi. Oke, jadi apa yang sebaiknya harus dilakukan investor? Apakah harus riding mengikuti laju yang positif ini atau justru harus wait and see dulu? Iya, untuk mayoritas saham-saham MNC ini sebenarnya kalau kita bisa ambil garis besarnya ini sama. Kalau misalnya untuk yang sudah meningkatnya jauh signifikan ini, sebenarnya kita bisa ikutan riding aja, tapi tetap memaintain stop loss-nya masing-masing karena setiap investor pasti kan punya profil risk yang berbeda-beda kan. Oke, baik. Jadi memang tergantung dari profile risk masing-masing orang ya. Jadi kalau misalkan kita melihat dari satu saham lagi nih, BHIT yang mengalami kenaikan 17%. Ini sama juga sentimennya yang melatar belakangi kenaikan dari saham-saham MNC Group ini. Iya, kalau untuk BHIT ini tuh sebenarnya juga ditambah lagi mereka ada rencana aksi korporasi buyback ya, yang diperpanjang. Nah itu juga biasanya sentimen-sentimen yang seperti ini juga bisa mendukung untuk pergerakan sahamnya. Oke, baik. Jadi memang ini masih ditopang oleh sentimen yang sangat besar dari euforia dari perbankan digital yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Cantika sudah meluangkan waktu bersama IDX Channel. Semoga perbincangan kita dapat menjadi referensi bagi pemirsa di rumah. Terima kasih Mbak Cika. Ya, terima kasih kembali.